Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 4 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Bella Elseria Sinaga, Blessy Muntia Purba, Gita Cynthia Girsang, Loli Ananda, dan Revaldo Purba akan mempresentasikan tentang statistika yang dibimbing oleh Ibu RMS. Baiklah, kami akan memulai. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penyajian data, ukuran pemusatan data, dan penyebaran data tunggal atau berkelompok, mari kita bahas terlebih dahulu tentang definisi statistika. Statistika diambil dari bahasa Jerman Latin dari kata status, yang artinya posisi atau kondisi suatu penduduk atau tingkat kehidupan ekonomi dan sosialnya yang akan dibahas pada ilmu statistika. Jadi, statistika adalah ilmu yang terkait dengan pengumpulan data, penyajian data, dan kesimpulan data. Jenis statistika. Jenis statistika ada dua. Yang pertama, jenis deskriptif dan jenis inferensial. Jenis deskriptif adalah statistika yang berbicara tentang deskripsi dari data. Contohnya, kita ingin mencari rata-rata dari berat badan anak SMA. Jadi, rata-rata yang dimaksud adalah data tersebut. Sedangkan jenis inferensial adalah statistika yang berbicara tentang keterkaitan atau reliabilitas antara sampel yang mewakili peluangnya. Contohnya uji hipotesis, lalu analisis, dan regresi. Tetapi yang kita pelajari sekarang ialah jenis deskriptif ya teman-teman, karena jenis inferensial itu kita pelajari sewaktu di perkuliahan. Ya tentunya jika kita mengambil mata kuliah statistika. Lalu ada variabel. Variabel akan menghasilkan data. Contohnya variabelnya berupa tinggi badan dan datanya ialah 158 cm. Variabel di dalam statistika terbagi menjadi dua, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang tidak berupa angka. Contohnya ada nama, alamat atau tempat tanggal lahir, pelajaran yang disukai, dan lain-lain. Variabel kuantitatif ialah variabel yang berupa angka. Variabel kuantitatif terbagi dua lagi teman-teman. Yang pertama, variabel kuantitatif diskrit, yaitu hasil dari menghitung. Contohnya banyak siswa di dalam kelas, banyak produk yang terjual di suatu perusahaan, dan lain-lain. Dan yang kedua ialah variabel kuantitatif kontinu. Variabel kuantitatif kontinu itu ialah hasil dari mengukur. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan suhu. Biasanya memiliki alat ukur. Yang terakhir ialah sampling. Sampling adalah teknik bagaimana cara pengumpulan sampel dari populasi. Contohnya sampling acak, sampling sistematis atau penyusunan baris aritmatika, sampling stratifikasi atau pengelompokan, dan sampling cluster atau berupa wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kuartil data tunggal. Untuk rumus data ganjilnya, Q1 sama dengan X1 per 4 N ditambah 1. Untuk Q2-nya sama dengan X2 per 4 N ditambah 1. Dan untuk Q3-nya sama dengan X3 per 4 N ditambah 1. Dan untuk rumus data genapnya, Q1 sama dengan X1 per 4 N ditambah 2. Dan untuk Q2 sama dengan X1 per 4 2N ditambah 2. Dan untuk Q3 sama dengan X1 per 4 3N ditambah 2. Untuk contoh soalnya, diketahui data tersebar dengan susunan seperti di atas. Jadi yang ditanya itu Q1 dan Q3-nya. Pertama-tama, kita tetap harus mengurutkan dulu angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Jadi, di sini kan ada 23 data. Jadi banyak data itu 23, dan data terkecil itu 49, data terbesarnya itu 97. Jadi untuk mencari Q1, kita pakai rumus X 1/4 N ditambah 1. Karena kan datanya kan data ganjil. Jadinya 1/4 dikali 23 ditambah 1 sama dengan 6. Data yang ke-6 itulah sebagai Q1-nya. Jadi Q1 itu 60. Dan untuk mencari Q3, rumusnya itu X 3/4 N ditambah 1. Jadinya Q3 sama dengan 3/4 dikali 23 ditambah 1 sama dengan 18. Jadi angka yang ke-18 atau data yang ke-18 itulah sebagai Q3. Jadi Q3-nya itu sama dengan 84.
Baik, perkenalkan, nama saya Doli Nanda, saya dari kelas 12 PAM 4. Di sini saya akan menjelaskan rumus desil, rataan kuartil, rataan 3 kuartil, dan contoh soal untuk menentukan D3 dan D7 dari data berikut. Baik, pertama desil. Urutan atau letak desil ke I dapat dirumuskan sebagai I per 10 kali N tambah 1 atau I kali N tambah 1 per 10. Kemudian rataan kuartil atau RK dapat dirumuskan sebagai RK sama dengan 1 per 2 dikali Q1 tambah Q3. Kemudian yang ketiga ada rataan 3 kuartil yang dapat kita rumuskan sebagai RT sama dengan 1 per 4 kali Q1 tambah 2 Q2 tambah Q3. Baik, kita langsung ke contoh soal. Dapat diperhatikan, tentukan D3 dan D7 dari data berikut. Jadi yang pertama sekali kita kerjakan yaitu mengurutkan data dari yang paling kecil hingga yang terbesar. Dan dapat kita lihat N sama dengan 13, berarti datanya itu berjumlah 13. Dengan DI sama dengan nilai data yang ke I kali N tambah 1 per 10. Maka D3 dan D7 adalah, pertama sekali kita mengerjakan D3 sama dengan nilai data ke 3 kali 13 tambah 1 per 10 sama dengan nilai data ke 42 per 10 sama dengan nilai data ke 4. Berarti sama dengan nilai data ke 4 tambah 1 per 5 kali nilai data ke 5 dikurang nilai data ke 4, yaitu 45 tambah 1 per 5 dikali 50 kurang 45 sama dengan 45 tambah 1 per 5 dikali 5 sama dengan 46. Berarti D3 kita dapat hasilnya itu 46. Kemudian kita akan mencari D7 sama seperti D3. D7 sama dengan nilai data ke-7 dikali 13 tambah 1 per 10 sama dengan nilai data ke-98 per 10 sama dengan nilai data ke-9 sama dengan nilai data ke-9 tambah 8 per 10 kali nilai data ke-10 kurang nilai data ke-9 sama dengan 70 tambah 8 per 10 dikali 80 kurang 70, yaitu 70 tambah 8 per 10 kali 10 sama dengan 70 tambah 8. Berarti D7 itu 78. Baik, sekian dan terima kasih. Cynthia Girsang, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan bisa disebut juga range. Apa itu jangkauan? Jangkauan merupakan selisih data terbesar dengan data terkecil. Jangkauan dapat dilambangkan dengan R, yaitu range. Dengan persamaan, R sama dengan X maksimal, yaitu data terbesar, dikurangi X minimum, yaitu terkecil. Dengan keterangan R sama dengan jangkauan, X maksimal sama dengan data terbesar, X minimum sama dengan data terkecil, yaitu jangkauan interkuartil atau sering dilambangkan dengan H, yang merupakan selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Dengan persamaan H sama dengan Q3 kurang Q1. Dengan keterangan H sama dengan jangkauan interkuartil Q3 sama dengan kuartil ketiga dan Q1 sama dengan kuartil ke-1. Dan yang ketiga yaitu jangkauan semi interkuartil. Ini biasa dilambangkan dengan QD. Jangkauan semi interkuartil merupakan setengah dari selisih kuartil ketiga
dan kuartil ke-1. Dengan persamaan, Q D sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1. Dengan keterangan Q D sama dengan jangkauan semi interkuartil Q3 sama dengan kuartil ketiga dan Q1 sama dengan kuartil ke-1. Dan yang keempat yaitu simpangan rata-rata. Atau disingkat dengan atau dilambangkan dengan SR. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata hitungnya. Enam yaitu ragam atau variansi. Ragam atau variansi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Dengan persamaan, F sama dengan S kuadrat sama dengan 1/2, 1/n, sigma, XI kurang X bar dipangkatkan 2, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Dengan keterangan, F atau S kuadrat sama dengan ragam atau variansi, XI yaitu data pertama, X bar yaitu rata-rata hitung atau min, dan N sama dengan banyak data. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Contoh soal pertama, diketahui data tersebar dengan susunan 92,63, 60 dan seterusnya. Kita di sini disuruh untuk menentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Dan yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan atau R. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Yaitu kita ketahui data yang paling besar di sini yaitu 97 dan data yang terkecil di sini yaitu 49. Sehingga 97 dikurang 49 sama dengan 48. Maka jangkauannya yaitu 48. Dan yang kedua yaitu hamparan. Hamparan atau disingkat dengan H. Yang persamaannya itu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Dan yang kedua yaitu hamparan atau H, di mana persamaannya yaitu Q3 dikurang Q1 yaitu 84 dikurang 60 sama dengan 24. Maka hamparannya yaitu 24. Yang ketiga yaitu simpangan kuartil atau QD. Dengan persamaan QD sama dengan setengah dari selisih Q3 dikurang Q1, yaitu setengah dari selisih dari Q3 dan Q1 yaitu 24, sehingga setengah dari 24 yaitu 12. Contoh soal kedua yaitu tentukanlah simpangan baku dari data berikut, yaitu 2,5, 3, 4, 3, 4, 7. Pertama-tama kita tentukan dulu rata-rata hitungnya atau X barnya. X bar sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 tambah 7 per 7. Kenapa per 7? Karena jumlah data yang diberikan yaitu 7. Sehingga jumlah dari semua data yaitu 28 per 7 sama dengan 4. Dan kita bisa masukkan ke rumus yaitu S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar per 2
per akar 2 per N dikurang 1, yaitu 2 dikurang 4 pangkat 2 tambah 5 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 4 kurang 4 pangkat 2 ditambah 3 kurang 4 pangkat 2 tambah 4 kurang 4 pangkat 2 tambah 7 dikurang 4 pangkat 2 per 7 dikurang 1 sama dengan akar dari 4 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 tambah 0 per 6, yaitu 1,6. Maka simpangan baku data tersebut sama dengan 1,6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang statistik 5 serangkai. Untuk contoh soalnya dapat kita lihat di atas. Jadi pertama-tama tetap kita urutkan dulu angkanya yang paling kecil sampai yang paling besar. Seperti pada contoh di atas juga. Jadi kita dapatkan X min sama dengan 41 dan X maksimalnya bernilai 100. Jadi untuk mencari Q1, pertama-tama kita harus mendapatkan mediannya dulu atau nilai tengahnya. Jadi dari data tersebut didapatkan mediannya itu 67,5. Sehingga Q1-nya itu terletak pada pertengahan urutan kelompok kiri. Sehingga Q1 kita dapatkan 52 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya jadi 53. Jadi Q1 53 dan Q2 tadi kan itu mediannya kan 67,5. Jadi Q2 sudah didapatkan yaitu 67,5. Dan untuk Q3 itu Q3 terletak pada pertengahan urutan pada kelompok kanan. Jadi kita dapatkan Q3-nya 86 ditambah 88 dibagi 2, jadi hasilnya 87. Jadi Q3-nya bernilai 87. Di sini saya akan menerangkan mengenai min dan modus. Yang pertama yaitu min. Mempunyai rumus X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya per N. Untuk mengetahuinya lebih jelas lagi, saya akan memberikan satu contoh soal. Diketahui dalam sebuah kelas ada 5 siswa mempunyai nilai matematika dengan yang pertama yaitu 80, yang kedua 85, yang ketiga 84, yang keempat ada 82, yang kelima ada 83. Untuk dan tentukanlah nilai rata-rata dari kelima siswa tersebut. Untuk menentukan nilai rata-ratanya, kita tinggal masukkan rumus yang di atas. X sama dengan, langsung saja kita masukkan angkanya 8. Ini tentukan min. 80 ditambah 85 ditambah 84 ditambah 82 ditambah 83 per 5. X sama dengan 414 per 5. X sama dengan, kita bagikan saja, 414 per 5 yaitu per 5 sama dengan 1 dibagi 5 yaitu 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. 14 dikurang, ya 1 turun, 14 dikurang 5 yaitu 14 dibagi 5 yaitu 2. 2 dikali 5 yaitu 10. Dan hasilnya 14 dikurang 10 sama dengan 4. Kita tambah 0 dan di sini koma, 40 dibagi 5 itu 8. Oke, hasilnya yaitu 82,8. Jadi nilai rata-rata dari kelima siswa tersebut adalah 82,8. Cukup sekian dulu dari nilai dari min yang paling sering muncul dalam sebuah data. Nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Yang paling sering muncul dalam sebuah data.
Untuk mengetahui lebih lanjut, saya dapat memberikan satu contoh soal, yaitu dalam sebuah siswa nilai dari mereka, nilai dari Andi ada, yaitu nilai raport Andi dari semester akhir, yaitu yang pertama 80, yang kedua 82, yang ketiga 90, yang keempat 82 lagi, yang kelima 83, yang keenam 84, yang ketujuh 85, yang kesembilan 84, yang ke-10 84, yang ke-11 85, 82, yang ke-12 82, 13 83, dan yang ke-14 82. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Coba saya ulangi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oke. Tentukanlah modus dari nilai raport anak tersebut. Untuk menentukan modusnya kita tidak perlu rumus, kita hanya dibutuhkan untuk mencari dan ketelitian. Kita cari yang pertama itu 80. Yang mempunyai nilai 80 itu sebanyak hanya satu. Dan yang mempunyai nilai 82 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang mempunyai nilai 82. Yang mempunyai nilai 90 hanya satu. Yang mempunyai nilai 83 ada 2. Dan yang mempunyai nilai 84 ada 3, 85 ada 1, dan 86 ada 1. Tentukanlah modus dari data tersebut, dan modus dari data tersebut adalah 82 karena 82 nilai data yang paling sering keluar. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bella Elsire Sinaga, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang median. Median ini sering juga disebut sebagai nilai tengah. Syarat data harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan untuk rumus data genapnya, median sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Untuk rumus data ganjilnya, median sama dengan X setengah N ditambah 1. Untuk contoh soalnya, dapat kita lihat, diketahui data tersebar dengan susunan seperti di atas. Jadi pertama-tama sebelum kita mengerjakannya, kita harus mengurutkan dulu datanya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi kan di sini kan ada datanya sebanyak 23 data. Jadi kita urutkan dulu yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, di sini saya sudah mengurutkannya dari yang paling kecil sampai yang paling besar seperti di atas. Jadi pada contoh soal di atas diketahui jawabannya itu mediannya 73. Mengapa 73? Karena mulai dari angka 49 sampai 71 itu jumlah datanya itu 11. Dan dari angka 79 sampai 97 itu juga angkanya 11. Jadi data yang di tengah yaitu bernilai 73. Karena kan median kan artinya kan nilai tengah. Jadinya median dari soal tersebut ada 73. 4 dikali 80 sama dengan 320, 1 dikali 50 sama dengan 50, dan 2 dikali 95, 190. Lalu jumlahkan hasil dari F dikali X, dan hasilnya yaitu 1065. F 1065 per N. 1065 per N. Dan untuk mencari N-nya kita tinggal menjumlahkan F-nya. F. Kita hanya tinggal menjumlahkan F-nya saja. Yang ini. Yaitu 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2. 3 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12 ditambah 1 dengan 13 ditambah 2 sama dengan 15. Berarti dengan mencari nilai rata-ratanya yaitu 1065 per 15, dan hasilnya yaitu 71. Lalu yang kedua yaitu mencari modus.
Dalam sebuah data terdapat modal yaitu 112 sampai 120, 121 sampai dengan 129. Tabel di sini kita dapat menentukan modus. Untuk mencari L-nya, kita dapat mencari dari nilai frekuensi yang tertinggi, dan frekuensi tertinggi ada di 12. Kita cari tepi bawah dari 139 yaitu 138,5. Dapat sama dengan 138,5 ditambah 9 dikali 4/4 tambah 7. Dan sama dengan 138,5 ditambah 9 tambah 9 dikali 4/11 sama dengan 138 ditambah 138,5 ditambah 3,27 sama dengan 141,77. Oke teman-teman, inilah modus dari soal tersebut. Kuartil data kelompok A, kuartil pertama atau kuartil bawah. Rumusnya Q1 sama dengan L1 ditambah 1/4 N dikurang FK1 per F1 dikali P. Kuartil kedua atau kuartil tengah dengan rumus Q2 sama dengan L2 ditambah 1/2 N dikurang FK2 per F2 dikali P. Untuk keterangannya dapat kita lihat di atas. Sekarang saya akan menjelaskan kuartil ketiga atau kuartil atas. Dengan persamaan, Q3 sama dengan L3 tambah 3/4 N dikurang FK3 per F3 dikali P. Dengan keterangan, Q3 sama dengan kuartil bawah, L3 sama dengan tepi bawah kelas yang memuat kuartil bawah Q3, P sama dengan interval kelas, FK3 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ketiga, F3 sama dengan frekuensi kelas kuartil ketiga, N sama dengan ukuran data atau sigma F. Mencari kelas kuartil ketiga dengan X kuartil ketiga sama dengan X 3/4 N. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal berikut, yaitu contoh soal untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data tabel berikut. Baik, pertama kali kita akan perhatikan data tabelnya. Dan langsung kita menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Berarti kita pertama sekali akan menentukan Q1-nya. Q1 sama dengan nilai data ke 1 kali 36/4 sama dengan nilai data ke 9. Maka Q1 terletak pada kelas 144 sampai 150. Ini berarti L0 sama dengan 143,5, C-nya sama dengan 7, F kecilnya sama dengan 11, dan F besarnya sama dengan 4. Q1 sama dengan L0 tambah C kali 1 kali 36/4 kurang F besar per F kecil sama dengan 143,5 tambah 7 dikali 9 kurang 4 per 11 sama dengan 146,7. Kemudian kita mencari Q2-nya. Sama seperti Q1 juga, Q2 sama dengan nilai data ke 2 kali 36/4 sama dengan nilai data ke 18. Maka Q2 terletak pada kelas 144 sampai 150. Ini berarti L0-nya sama dengan 150,5, C-nya sama dengan 7, F kecilnya sama dengan 9, dan F besarnya sama dengan 15. Maka kita masuk ke rumus Q2 sama dengan L0 tambah C kali 2 kali 36/4 kurang F besar per F kecil sama dengan 150,5 tambah 7 kali 18 kurang 15 per 9 sama dengan 152,8. Baik, dan yang terakhir kita akan mencari Q3-nya. Q3 sama dengan nilai data ke 3 kali 36/4
sama dengan nilai data ke-27. Maka Q3 terletak pada kelas 144 sampai 150. Ini berarti L0-nya sama dengan 157,5, C-nya sama dengan 7, F kecilnya sama dengan 6, dan F besarnya sama dengan 24. Ini berarti dapat kita masuk ke rumus Q3 sama dengan L0 tambah C kali 3 kali 36/4 kurang F besar per F kecil sama dengan 157,5 ditambah 7 dikali 27 kurang 24/6 sama dengan 161. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya bersama saya Blessy Muntia Purba. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk penyajian data dan contohnya. Jadi, sebelum kita masuk ke bentuk penyajian data, kita akan mengulas sedikit dulu tentang istilah-istilah yang akan kita jumpai nanti di bentuk penyajian data. Jadi, teman-teman, istilah-istilah dalam bentuk penyajian data itu ada banyak sekali ya. Yang pertama, kita akan menjumpai data. Jadi, simbolnya banyak data itu ialah N. Lalu ada namanya batas kelas. Batas kelas itu ialah nilai-nilai ujung pada suatu kelas, yaitu batas atas dan batas bawah. Lalu ada juga yang namanya tepi kelas, tepi atas dan tepi bawah, di mana tepi atas itu ialah batas atas ditambah 0,5 dan tepi bawah itu ialah batas bawah dikurang 0,5. Ada juga yang namanya titik tengah atau nilai tengah kelas, di mana rumusnya ialah sama dengan setengah dikali tepi atas tambah tepi bawah. Ada juga yang namanya jangkauan atau range yang simbolnya J atau R. Ada juga yang namanya panjang kelas atau interval kelas yang bersimbol I. Ada frekuensi relatif atau F%, ada F frekuensi kumulatif lebih dari atau FK lebih dari sama dengan, ada juga frekuensi kumulatif kurang dari, ada juga frekuensi kumulatif persen, ada juga kuartil pertama atau kuartil bawah, kuartil kedua atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Bentuk penyajian data. Ada 5 cara dalam menyajikan data, yaitu tabel atau daftar, diagram atau grafik, histogram, OGIF, dan polygon frekuensi. Kita bahas yang pertama, yaitu tabel atau daftar. Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristiknya sehingga memudahkan dalam menganalisis data. Kita lihat seperti contoh berikut. Dengan adanya tabel ini, maka kita akan lebih mudah dalam menganalisis data. Distribusi atau tabel frekuensi merupakan pengelompokan data dengan cara mendistribusikan data tersebut dalam kelas atau selang dengan menetapkan banyaknya nilai pada setiap kelas tersebut. Kita lihat contoh tabel frekuensi. Berikut langkah-langkah dalam mengubah data berkelompok menjadi tabel frekuensi interval. Yang pertama, tentukan data terkecil dan data terbesar. Yang kedua, tentukan jangkauan data atau range yang simbolnya J atau R. Yang ketiga, tentukan banyak kelas atau K dengan menggunakan rumus Sturge, yang rumusnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Yang keempat, tentukan panjang kelas atau I, yang rumusnya I sama dengan J per K. Yang kelima, tentukan batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Yang keenam, masukkan data-data pada kelas yang bersesuaian dengan cara turus. Dan yang ketujuh, tentukan frekuensi masing-masing kelas. Kita bahas tabel distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, dan frekuensi kumulatif relatif tadi. Yang pertama, frekuensi relatif, di mana dengan rumus F% sama dengan FI per sigma F kali 100%. F% sama dengan frekuensi relatif, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, sigma F sama dengan jumlah data. Dan yang kedua, frekuensi kumulatif kurang dari, menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas setiap kelas.
Dan yang ketiga, frekuensi kumulatif lebih dari, menyatakan jumlah frekuensi semua nilai data yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas. Dan yang keempat, frekuensi kumulatif relatif atau FRK, menyatakan jumlah frekuensi semua data yang kurang dari atau sama dengan yang dinyatakan dalam persen. Dengan rumus FK persen sama dengan FK per sigma F kali 100%, di mana FK persen sama dengan frekuensi relatif kumulatif, FK sama dengan frekuensi kumulatif suatu kelas, dan sigma F sama dengan jumlah data. Sekarang kita masuk ke dalam contoh tabel frekuensi. Seperti gambar berikut. Diketahui tinggi badan dalam bentuk sentimeter anak SMA beserta hasil pengurutan datanya. Penyelesaiannya, pertama kita mencari jangkauan atau range datanya terlebih dahulu. Dengan rumus R sama dengan nilai maksimal kurang nilai minimal. Kita lihat pada tabel, nilai maksimalnya ialah 175 dan minimalnya ialah 132. Kita kurangkan hasilnya 43. Dan yang kedua, kita mencari banyak data dengan rumus Dodge K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 36. Kita kalikan pakai kalkulator, didapat hasil 6,1. Kita bulatkan menjadi 6. Dan yang ketiga, kita mencari panjang kelas atau lebar kelas. Dengan rumus I sama dengan J per K, atau seperti yang ditulis C sama dengan R per K. Kita masukkan angkanya 43 per 6 sama dengan 7,2, mendekati 7. Yang keempat, dengan mencari titik tengahnya, kita tentukan tiap kelas nilai batas bawah dan batas atasnya. Kita contohkan pada kelas yang pertama, nilai batas bawahnya 130 dengan tepi bawah 129,5 dan batas atasnya 136 dengan tepi atas 136,5. Dengan demikian, titik tengah kelas pertama ialah 129,5 ditambah 136,5 per 2 sama dengan, kita dapat hasilnya 133. Dengan menggunakan panjang kelas atau L yang kita dapat tadi sama dengan 7, kita akan mendapatkan interval kelas, batas kelas, nilai tengah, dan frekuensi seperti data berikut. Cara kedua dalam menyajikan data ialah diagram atau grafik. Terdapat beberapa jenis diagram atau grafik, yaitu diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram kotak garis, dan diagram batang daun. Jenis yang pertama ialah diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala. Contohnya seperti ini. Jenis yang kedua ialah diagram batang. Diagram batang menggunakan gambar berupa batang yang berbentuk persegi panjang. Seperti pada contoh, kita lihat pada tabel dan grafiknya. Di grafik tahun sebagai garis horizontal dan yang garis vertikalnya sebagai jumlah induksi. Jenis yang ketiga ialah diagram lingkaran. Diagram lingkaran menggunakan sebuah lingkaran yang terbagi menjadi juring dengan besarnya sesuai banyaknya frekuensi. Kita lihat pada contoh. Dalam sebuah survei mengenai mata pelajaran favorit pada kelas 10 SMA Merah Putih, diperoleh data 100 siswa menyukai matematika. MTK 100. Lalu 50 siswa gemar fisika. Fisika 50. 40 siswa suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris 40. 50 siswa gemar ekonomi. Ekonomi 50.
Dan 60 siswa menyukai geografi. Geografi 60. Jika keterangan tersebut disajikan dalam diagram lingkaran, berarti kita menentukan diagram lingkaran. Pertama-tama kita jumlahkan dulu untuk mencari banyak datanya. Jadi jumlahnya 300. Pertama-tama kita mencari juring matematika. FI-nya 100 per sigma F-nya 300 dikali sudut lingkaran 360 derajat. Jadi kita mendapatkan 120 derajat. Untuk fisika, FI-nya 50 per 300 banyak data dikali sudut lingkaran 360 derajat, maka hasilnya 60 derajat. Lalu bahasa Inggris, FI-nya 40 per banyak data 300 dikali sudut lingkaran sama dengan kita kalikan 48 derajat. Lalu ekonomi sama seperti fisika, 50 per 300 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Lalu geografi, FI per banyak data dikali sudut lingkaran 360 derajat. Kita kalikan dapatnya 72 derajat. Lalu kita membuat lingkaran. Diagram lingkaran. Kita anggap ini lingkaran. Pertama-tama kita belah 2. Lalu sepertiga. Nah, kita buat ini matematika dengan 120 derajat. Lalu ini fisika 60 derajat. Lalu ini ekonomi 60 derajat. Ini geografi 72 derajat. Dan ini bahasa Inggris 48 derajat. Jadi seperti itu. Jenis keempat ialah diagram kotak garis. Diagram kotak garis digunakan untuk menggambarkan pemusatan dan penyebaran dari kumpulan data. Terdiri dari bagian kotak, bagian garis, dan bagian skala. Kita lihat pada contoh. Diketahui data sebagai berikut. Buatlah diagram kotak garisnya. Pertama-tama kita akan menyusun data tersebut atau mengurutkannya. Setelah itu kita akan mencari nilai maksimal dan nilai terendahnya. Dan setelah itu kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kita mendapat kuartil 1 53, kuartil 2 67,5, kuartil 3 87. Lalu gambar diagram kotak garisnya seperti ini. Jenis yang kelima ialah diagram batang daun. Diagram batang daun digunakan untuk menyatakan penyebaran data. Kita lihat contoh. Berikut adalah skor ulangan matematika 30 siswa yang sudah berurutan. Skor di atas berkisar antara 5 sampai 67, maka dipenggal menjadi 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Selanjutnya angka puluhan sebagai batang, angka satuan sebagai daun, seperti pada tabel berikut. Maksud dari tabel ialah 0 sebagai puluhan, 5 dan 8 sebagai satuan. 5, 8.
1 sebagai puluhan, 0, 1, 3 sebagai satuan. Jadi 1 dengan 0, 10, 1 dengan 1, 11, 1 dengan 3, 13. Begitu seterusnya sampai angka batang 6. Cara ketiga dalam penyajian data ialah OGIF. OGIF adalah grafik kurva yang didapat dari tabel frekuensi kumulatif. OGIF terbagi menjadi dua, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif itu berdasarkan data frekuensi kumulatif kurang dari atau kurvanya dari kiri bawah sampai ke kanan atas atau yang disebut OGIF naik. Dan sedangkan OGIF negatif itu ialah OGIF yang berdasarkan tabel frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu kurvanya dari kanan atas sampai ke kiri bawah atau yang dinamakan OGIF turun. Kita lihat pada gambar, kita bisa mengubah tabel frekuensi kumulatif menjadi OGIF atau grafik kurva seperti pada gambar ini. Kita lihat pertama OGIF naik, kurang dari 67,5 ialah 2, kurang dari 70,5 ialah 7. Seperti itu seterusnya, sampai 82,5 yang menggambarkan OGIF naik. Sedangkan OGIF turun berarti lebih dari 64,5 ialah 40, lebih dari 67,5 ialah 35, lebih dari 70,5 ialah 33, sampai 79,5 ialah 2. Jadi, saya akan menggabungkan cara keempat dan cara kelima dalam menyajikan data, yaitu histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan persegi panjang yang berdempetan karena memakai tepi atas dan tepi bawah pada setiap kelasnya. Sedangkan poligon frekuensi ialah grafik garis yang didapat jika titik tengah pada persegi panjang histogram dihubungkan. Berikut contoh histogram dan poligon frekuensi. Hasil pengukuran berat badan terhadap 100 siswa SMP X digambarkan dalam distribusi bergolong seperti di bawah ini. Sajikan data tersebut dalam histogram dan poligon frekuensi. Berikut data-datanya pada tabel tersebut, dan kita akan mendapatkan histogram dan poligon frekuensi dari tabel. Seperti ini.